saya, Ibu Ros, dalam pembelajaran Sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia kita kali ini melanjutkan materi kita minggu lalu, di mana pembahasan kita masih seputaran Indonesia pada masa Orde Baru. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu kalian diharapkan mampu mengetahui proses ataupun kronologi integrasi Timur Timur masuk menjadi wilayah Indonesia. Tujuan yang kedua itu adalah kalian diharapkan mampu mengetahui apa saja dampak dari kebijakan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Nah, silakan kalian saksikan video singkat ataupun video pembelajaran kita kali ini. Selamat menyaksikan. Nah, proses integrasi dari Timur Timur itu yaitu bisa kita lihat dalam slide ini bahwa muncul 3 partai besar yaitu UDT, kemudian Fretilin dan APODETI. Itu merupakan 3 partai besar yang menginginkan ataupun memperjuangkan kemerdekaan Timur Timur. Nah, UDT itu mengkehendaki agar Timur Timur tetap berada di bawah kekuasaan Portugis. Fretilin mengkehendaki kemerdekaan penuh bagi rakyat Timur, dan APODETI itu mengkehendaki agar Timur Timur berintegrasi dengan wilayah Indonesia. Nah, ada 2 lagi partai kecil yaitu Kota dan Trabalista. Nah, kedua partai kecil ini juga menginginkan yaitu berintegrasi ataupun masuk ke wilayah Indonesia. Itu merupakan proses dari integrasi dari Timur Timur. Nah, kemudian yang kedua itu adalah kronologi integrasi Timur Timur. Nah, jadi pada slide ini yaitu penjelasan mengenai bagaimana sebenarnya urutan sehingga Timur Timur itu masuk ke wilayah Indonesia. Yaitu pada tanggal 28 November 1975 Fretilin memproklamasikan kemerdekaan Timur Timur. Nah, bisa diingat kembali bahwa Fretilin itu adalah partai besar. Nah, kemudian pada tanggal 30 November 1975, kelompok pro NKRI yang membacakan deklarasi Balibo yang berisi keinginan bergabung dengan Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Desember 1975, tentara Indonesia masuk ke Timur Timur, sekaligus menandai awal operasi Seroja. Pada tanggal 31 Mei 1976, Kepala Pemerintahan Timur Timur mengajukan petisi yang berisi penggabungan Timur Timur dengan Indonesia. Nah, yang terakhir itu adalah pada tanggal 17 Juli 1976, Timur Timur resmi sebagai Provinsi Republik Indonesia. Nah, jadi bahwa 17 Juli 1976, Timur Timur itu berintegrasi ataupun masuk ke wilayah Indonesia. Itulah kronologi integrasi Timur Timur menjadi wilayah Indonesia. Nah, setelah kita sudah membahas bagaimana proses dan kronologi Timur Timur itu masuk menjadi bagian wilayah Indonesia, sekarang kita masuk ke pembahasan yang berikutnya yaitu bagian D, yaitu dampak pemerintahan Orde Baru. Nah, dibagi menjadi 2 bidang, yaitu dampak dari bidang politik dan dampak pada bidang ekonomi. Nah, apa saja itu pada bidang politik dan apa saja itu pada bidang ekonomi? Perhatikan slide berikutnya. Nah, pada bidang politik itu ada 4 yang merupakan dampak pada bidang politik. Yang pertama itu adalah penyimpangan prinsip demokrasi karena Presiden Soeharto menjadi penguasa tunggal. Nah, yang artinya bahwa Presiden Soeharto pada saat itu merupakan penguasa tunggal ataupun pemerintahan yang menguasai satu-satunya di Indonesia, itu adalah penguasa tunggal. Nah, kemudian yang kedua itu adalah praktik KKN. Nah, korupsi, kolusi, dan nepotisme menjangkiti birokrasi pemerintahan. Nah, maksudnya bahwa
terlalu banyak dalam birokrasi pemerintahan itu yang melakukan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, yang ketiga itu adalah kebebasan pers dibatasi secara ketat. Nah, mengapa? Karena bisa kita lihat bahwa pada pemerintahan Orde Baru itu cenderung bersifat otoriter. Nah, jadi maksudnya presiden mempunyai kekuasaan yang sangat besar dalam mengatur jalannya pemerintahan. Nah, yang terakhir itu adalah pemerintahan tidak dijalankan secara transparan. Nah, transparan itu berarti tidak dijalankan secara terbuka. Nah, sudah dikatakan bahwa tadi demokrasi itu dilakukan berdasarkan praktik KKN ataupun korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, berarti banyak di situ wakil rakyat yang duduk di MPR ataupun DPR tidak mengenal rakyat dan daerah yang diwakilinya. Itu makanya dikatakan tidak secara transparan. Nah, pengalaman ini ataupun peristiwa ini semakin berdampak buruk bagi terbentuknya mentalitas dan budaya korupsi para pejabat di Indonesia. Meskipun pembangunan ekonomi Orde Baru menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, namun dampak negatifnya juga cukup banyak. Nah, dampak negatif ini disebabkan kebijakan Orde Baru yang terlalu memfokuskan ataupun mengejar pada pertumbuhan ekonomi yang berdampak buruk bagi terbentuknya mentalitas dan budaya korupsi para pejabat di Indonesia. Nah, ini yang merupakan dampak pada bidang ekonomi, yaitu salah satunya adalah pemerintah berhasil menjaga stabilitas ekonomi. Nah, jadi ekonomi itu bisa dikatakan stabil ataupun seimbang. Nah, kemudian yang kedua, pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan. Nah, yang ketiga, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras. Dan yang terakhir itu adalah pengembangan sektor industri dan migas mengalami peningkatan. Nah, dampak negatif yang lainnya pada bidang ekonomi itu adalah distribusi hasil pembangunan dan pemanfaatan dana untuk pembangunan tidak dibarengi kontrol yang efektif dari pemerintah terhadap aliran dana, sehingga sangat rawan untuk disalahgunakan. Itu makanya dikatakan tadi bahwa pada Orde Baru itu banyak yang melakukan praktik KKN. Nah, itulah yang menjadi dampak dari kebijakan ekonomi dan politik pada masa Orde Baru. Ada kurang kalian pahami, bisa langsung kalian tanyakan melalui WA pribadi Ibu. Minggu depan kita akan mengadakan ulangan harian, yaitu dari materi kita Indonesia pada masa Orde Baru. Sekian pembelajaran kita kali ini. Tetap di rumah dan ikuti protokol kesehatan. Terima kasih.